Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Badai Kehidupan yang Berjasa. Tidak semua yang namanya persoalan atau badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita itu negatif atau selalu bikin hancur kehidupan kita. Ada badai kehidupan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Itu kesempatan kita justru bertumbuh dalam mengenal pribadinya. Nah, pesan ini yang saya mau coba sampaikan pada saudara. Jangan frustasi dulu, jangan patah semangat dulu ketika kita hadapi namanya badai kehidupan yang datang menerpa hantam kehidupan kita. Mari kita membaca ayatnya dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 ya. Mari kita baca berganti-gantian ayat ini, 35 saya yang membacanya, 36 Anda baca, 41-nya sama-sama kita baca ya. Markus 4 ayat 35 begini kata firman Allah. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lanjutkan 36 saudara. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 terus lanjut. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39 saudara. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40 terus. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kisah yang barusan kita baca dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kisah ini merupakan satu gambaran atau kalau kita pelajari ini memiliki satu pengertian gambaran yang sangat dalam buat kehidupan rohani setiap kita. Perhatikan saya mulai di ayat 35 saudara ya. Ayat 35 kalau saya baca. Pada hari itu dikatakan waktu hari sudah petang. Ingat baik-baik kalau kita menemukan kalimat tertulis di Alkitab, kalimat yang berkata pada waktu hari sudah petang. Tiap kali kita ketemu kata sudah petang, itu Alkitab bicara tentang apa? Hari-hari yang gelap. Hari-hari di mana dosa, kejahatan itu merajalela. Hari sudah petang bicara tentang hari yang gelap, di mana yang namanya persoalan itu merajalela melanda dunia ini. Masalah yang dulu tidak pernah kita alami itu bisa datang di hari-hari ini. Virus penyakit yang tidak pernah kita kenal namanya itu bisa muncul hari-hari ini. Bahkan badai kehidupan yang tidak pernah kita alami itu bisa datang menerpa dalam kehidupan dalam situasi kondisi hari-hari ini. Inilah salah satu pengertian tentang kata waktu hari sudah petang, berbicara situasi di mana kita hidup sekarang ini. Hari yang gelap, hari penuh dengan dosa dan kejahatan, badai kehidupan menerpa kehidupan kita yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah kepada saudara, adakah di antara saudara yang hari-hari ini menghadapi situasi seperti ini? Menghadapi badai, gelombang taufan kehidupan yang berat.
Yang menjadi pesan firman Allah buat kita hari ini adalah begini. Lalu jangan sampai tergoncang iman kita. Lalu kita mengalami krisis iman atau kehilangan iman. Saya berharap lewat pelajaran firman Allah ini, jika Anda adalah orangnya sedang menghadapi yang namanya badai kehidupan, gelombang taufan kehidupan yang berat, biarlah firman Allah ini menjadi jawaban pewahyuan buat setiap kita. Mari perhatikan gambar yang pertama. Ketika saya mempelajari firman Allah ini, Tuhan singkapkan beberapa poin, beberapa hal kepada saya. Dan saya mau coba lepaskan, bagikan sama saudara. Yang saya temukan dari ayat 35-36, terutama ayat 35. Rupanya terjadi pergantian kepemimpinan. Take over kepemimpinan. Dari mana kita tahu? Di ayat 35 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Perhatikan kalimat ini. Yesus berkata. Inisiatifnya dari Yesus. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Awalnya Yesus yang mengajak murid-muridnya. Yesus menjadi pemimpin rombongan dari para murid. Marilah kita bertolak ke seberang. Dalam ayat ini memang istilah marilah kita bertolak ke seberang. Terjemahan lain kata bertolak itu pakai kata let us pass over. Ingat istilah pass over itu, jadi kalau dibaca marilah kita melewati danau ini. Jadi bukan mengelilingi tapi pass over. Passover itu mengingatkan kita istilah Paskah ya di tanah Mesir. Paskah atau Pesa itu pakai istilah Passover, melewati. Apa yang dilewati? Itulah kemusnahan melewati rumah-rumah Israel. Sementara di rumah-rumah tangga orang Mesir terjadi ratapan air mata, tangisan air mata. Anak sulung manusia mati, anak binatang yang sulung juga mati. Meratap semuanya, mengalami kesedihan, mengalami itulah kemusnahan. Tetapi rumah tangga Israel, rumah-rumah Israel terlewati, Passover dilewati. Saya berharap meskipun ada badai kehidupan menghantam kita, kita bisa Passover, melewati, menyeberangi semua. Yang berkata ini adalah Yesus. Kalau saya boleh pakai istilah, Tuhan seperti ngomong sama kita. Ini kan janjinya, marilah kita bertolak ke seberang, melewati sampai ke seberang. Nanti kalau kita baca ayat ini sampai selesai 35, 36, 37 sampai 41. Pertanyaannya gini, apakah mereka betul-betul bisa melewati sampai ke seberang? Bisa melewati. Walaupun bisa melewati ke seberang, melewati danau, ada taufan gelombang yang besar. Tapi ternyata mereka bisa melewati. Kenapa? Yesus yang berkata, berjanji dari awal, marilah kita bertolak ke seberang. Tidak usah khawatir. Selama ada Yesus bersama kita dan Yesus yang berjanji kepada kita, badai sebesar apapun datang menerpa kita, hantam hidup kita. Percaya begini, kita semuanya pasti bisa melewatinya. Nanti kita cuma menangis kagum, akhirnya terlewati ya. Memang seolah-olah waktu kita hadapi badai, rasanya gak kuat kita. Rasanya kita gak mampu. Tapi ternyata semua akan terlewati, asal kita taat pada pimpinannya. Jadi apa yang kita bisa pelajari, dapatkan di ayat 35. Yang mengajak memimpin rombongan adalah Yesus. Tetapi kemudian turun ke bawah di ayat 36 terjadi perubahan. Lihat ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saya mendapatkan ayat ini ketika saya cermati, saya renungkan. Jadi terjadi perubahan. Begitu mereka sudah masuk dalam perahu, awalnya Yesus berkata, ayo mari kita bertolak ke seberang. Terjadi berubah. Begitu masuk rombongan dalam perahu, Alkitab berkata, maka membawa Yesus beserta dengan mereka. Ganti mereka sekarang membawa Yesus.
Loh, kenapa berubah sekarang para murid Petrus yang membawa Yesus di perahu itu? Karena murid-murid berpikir begini, kalau sudah di perahu ini adalah dunia kami. Ingat, mayoritas murid-murid Yesus itu adalah nelayan semuanya. Mereka bukan nelayan yang kaleng-kaleng. Saya suka bilang sama saudara, mereka itu darahnya darah nelayan sejati. Mereka itu adalah expert dalam soal kenelayanan. Makanya mereka begitu masuk perahu ada di Danau Galilea. Ini dunia kami. Kami udah terbiasa dengan seperti ini. Ada banyak di antara kita ketika kita namanya menjalani kehidupan ini, saudara ya, hal-hal yang sudah kita hafal, bisnis kita, apalagi kalau Anda menekuni bisnismu dari bawah, puluhan tahun saudara mengerjakan, menggeluti bisnis itu, detailnya saudara hafal, istilahnya lika-liku jalan bisnisnya ini ada hafal. Seringkali kalau kita mulai berpikir ini dunia saya, kita merasa gini, saya nggak perlu Yesus. Bagian area ini saya belum perlu Tuhan. Kenapa? Merasa saya bisa kok. Udah biasa saya menangani soal ini. Memutuskan, memilih banyak hal. Udah terbiasa. Itu yang terjadi dengan kehidupan para murid. Awalnya Yesus yang berkata, mari bertolak ke seberang. Begitu masuk perahu, mereka yang bawa Yesus. Ini yang saya pertama yang dapatkan, yang Tuhan singkapkan. Terjadi take over, pergantian kepemimpinan. Pertanyaannya Anda lihat ini. Mengapa terjadi pergantian kepemimpinan? Jelas karena murid-murid merasa begini, menguasai medan. Ini medan kami, danau ini setiap detailnya, setiap titiknya sampai ujung sana kami hafal. Anginnya kami hafal, riak-riak gelombangnya seperti apa kami udah ngerti. Karena mereka expert betul, berpengalaman soal Danau Galilea. Urusan perahu mereka ngerti. Dan ingat saudara ya, ketika Alkitab bicara tentang perahu, yang pertama itu bicara kehidupan kita. Yang kedua, ketika Alkitab katakan tentang perahu, itu bicara rumah tangga kita dan juga bisa bicara tentang apa? Pekerjaan kita, itu perahu. Pakai untuk cari ikan kan. Dan ingat saudara yang begitu mereka masuk perahu, mereka pikir gini, ini kerjaan kami, ini medan kami, ini dunia kami sehari-hari. Saya kasih gambaran saudara ya. Kalau Anda pernah nggak Anda mencoba tes, izinkan dirimu melakukan sebuah perjalanan dan rute perjalanan yang Anda tempuh itu, Anda sudah hafal liku-liku tahapan-tahapan jalan yang dilalui. Misalnya dari tempat saya ada Jombang, saya mau ke Surabaya, saya udah hafal jalannya, lewat tol, gak usah pakai Google Map. Udah hafal jalannya, kiri kanannya. Barangkali per detik ini pun lubang di daerah jalan mana sudah hafal gitu. Coba kalau Anda sudah hafal sebuah jalan yang rutenya Anda udah tempuh. Hari-hari Anda melewatinya gitu. Coba Anda pakai Google Map, coba tes pakai Google Map. Mudah nggak ngikutin kata Google Map? Saya pikir akan sulit. Kenapa? Karena medan rute jalan itu Anda sudah hafal betul. Nanti kalau Google Map mulai berkata 100 meter ke depan belok kiri katanya. Anda coba nurut ke kiri. Tapi ketika Anda mulai kiri, mulai terjadi perbantahan dalam hati pikiran kita. Biasanya lurus kok kiri. Anda coba turuti belok kiri. Tapi ketika Anda mulai belok kiri rasa aneh. Loh kok jalannya kayak gini ya. Kok ada pohon, kok ada sawah. Lalu Anda membantah, Anda belok. Sudahlah rute yang kemarin biasa sajalah. Kita sulit loh. Anda coba tes diri Anda. Melewati sebuah perjalanan yang itu medan Anda sehari-hari. Anda melewatinya. Tidak gampang loh saudara ya. Akan terjadi perbantahan dengan namanya Google Map. Padahal di zaman modern ini kita sama-sama tahu Google Map menurut saya itu kayak Roh Kudus kedua buat kita. Beda masalahnya ketika kita melewati sebuah perjalanan menuju ke satu kota. Kita buta jalannya.
Kita sama sekali nggak tahu perjalanannya lewat mana, tahapannya jalannya lewat nggak mana, kita nggak tahu, saudara. Beda lagi. Anda akan pasrah total karena kita buta dengan perjalanan yang ada. Kita nurut saja yang dikatakan sama Google Map. Karena sadar atau tidak, Google Map itu kayak Roh Kudus kedua di zaman modern. Ketika kita buta nggak tahu jalan, ya kita nurut. Tapi sadarkah saudara, dari apa yang saya katakan, kita itu sebetulnya memang butuh pimpinan Tuhan loh. Kita butuh pimpinan Roh Kudus loh. Tapi seringkali begini, ketika kita merasa gini, saya sudah hafal kok, ini dunia kerja kebiasaan saya. Dari dulu saya kerja ini Pak Pendeta. Lalu kita merasa gini, gak perlu Tuhan. Kita merasa tahu. Saya ingin kasih tahu sama saudara, apa yang terjadi pada murid-murid. Ini seringkali terjadi pada kita. Merasa tahu inilah yang mengundang badai datang. Nanti begitu hancur perahu kehidupan kita, badainya datang. Kita kepahitan sama Tuhan. Kita salahkan Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Lalu kita kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan gak peduli sih? Nanti begitu. Tuhan mana waktu saya ngalami badai yang besar? Menurut saya begini. Kiranya lewat pewahyuan firman Allah ini, Anda gak nunggu badai datang. Gak nunggu yang namanya kesulitan besar hantam hidupmu. Baru sadar, oh iya ya aku ternyata perlu Tuhan, aku lemah. Saya mau tunjukkan gambar ini pada saudara. Sekaligus menjadi introspeksi ya buat setiap kita. Seorang yang sok tahu atau merasa tahu dirinya, akan sulit sekali hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan susah pimpin hidupnya. Kenapa Tuhan susah pimpin hidupnya? Ingat ya, pribadi Roh Kudus atau pribadi Tuhan itu sangat menghargai kebebasan kita. Tuhan itu memang menciptakan kita dengan free will, kehendak bebas. Mana yang kita mau pilih, apa keputusan kita, yang jadi nakoda memang diri kita. Sebetulnya saya temukan begini, Tuhan sebagai pencipta kita, dia bisa kok paksa kita. Bisa dia paksa kita, kenapa tidak? Tapi dia tidak mau lakukan itu. Nah ini Anda mesti ngerti. Jangan cuman taunya marah kamu sama Tuhan. Jangan taunya kita cuman jadikan sasaran tembak Tuhan. Tuhan yang salah. Kita kepahitan sama dia. Kita marah sama dia. Ada apa-apa yang kita salahkan Tuhan. Selalu Tuhan kita salahkan. Anda mesti ngerti. Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Sebetulnya saya temukan dia bisa kok paksa kita. Tapi dia gak mau paksa kita. Makanya saya katakan statement ini sambil Anda renungkan. Seorang yang sok tahu, merasa tahu dalam jalan hidupnya, akan sulit sekali hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Makanya kalau saya mau tunjukkan ayat ini sama saudara. Padahal di mata Tuhan sebenarnya, sesungguhnya kita itu butuh pimpinannya. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Di mata Tuhan, bukan di mata kita manusia. Saya ulang, di mata Tuhan, bukan di mata orang. Di mata Tuhan, kita semua tanpa kecuali. Mau saya pendeta, mau jemaat, mau pelayan Tuhan, mau hamba Tuhan yang hebat puluhan tahun, jam terbangnya tinggi melayani Tuhan. Semua kita tanpa kecuali di mata Tuhan. Kita lemah, kita butuh pimpinannya. Lihat ayat ini, saya tunjukkan. Roma 8 ayat 14. Lihat ayat ini saudara ya. Mari kita sama-sama baca, pendek kok ayatnya ya. Roma 8 ayat 14, 1, 2, dan 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang. Kata semua orang berarti tanpa kecuali. Siapapun kita, orang Kristen, siapapun kita orang percaya. Mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau gembala, mau jemaat. Mau orang yang diurapi Tuhan, orang luar biasa di mata Tuhan. Tapi semua orang tanpa kecuali. Itu butuh dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Saya kasih gambar di situ. Yesus pernah gambarkan hidup kita. Itu seperti seekor domba. Alkitab, firman Allah, Tuhan tidak pernah gambarkan kita seperti singa.
Alkitab tidak pernah gambarkan kita seperti macan tutul, tapi seperti seekor domba. Barangkali saya mau berkata begini sama saudara, seekor kambing itu masih punya self defense, senjata untuk bertahan. Masih lebih hebat kambing daripada domba. Domba itu Alkitab katakan binatang yang paling lemah. Gak punya senjata mempertahankan diri. Gak punya taring kayak singa. Gak punya suara mengaum yang keras kayak singa. Lawan takut. Dia gak punya senjata untuk mempertahankan membela dirinya. Domba itu lemah. Saya pernah bilang sama saudara, ikan pari yang berenang di air itu kelihatan lemah. Tapi orang coba dekat, ekornya itu senjata. Disabet orang bisa mati kena racunnya. Kelihatan ikan pari lemah gemulai berenang. Tapi orang kalau berani mendekat disabet sama ekornya, mati juga loh manusia. Ikan pari saja punya senjata mempertahankan diri. Domba tidak. Bahkan saya katakan, anjing saudara di rumah itu masih jauh lebih hebat, lebih pintar daripada domba. Anjing itu kalau dia tersesat, jalannya jauh tersesat, dia masih bisa tahu jalan pulang ke rumah saudara. Ada sering tes itu kan. Anjing itu tahu pulang meskipun tersesat. Domba tidak. Makanya Yesus pernah gambarkan tentang 100 ekor domba. Satu tersesat, 99 ekor ditaruh dulu di kandang. Yesus cari satu domba yang tersesat sampai ketemu, kata Alkitab. Kenapa sampai ketemu? Sebab kalau sampai domba nggak dicari sampai ketemu, domba itu bisa dimakan singa. Domba bisa tersesat. Domba tidak tahu jalan pulang. Makanya domba perlu gembala seperti kita. Kita perlu digembalakan oleh Tuhan. Makanya Alkitab katakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua kita butuh pimpinannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus gambarkan kita kayak domba yang lemah. Begitu kita tersesat jalannya, gak bisa tahu pulang. Tahu-tahu masuk jurang mati. Tahu-tahu dimakan singa, dimakan serigala. Jadi santapan es krim yang lezat buat binatang buas. Itu domba, dan domba yang lemah Alkitab Tuhan gambarkan. Itulah kita. Kita ini lemah. Saya mau coba tes tanya sama saudara. 30 menit ke depan, setengah jam ke depan, Anda tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara? Apa yang Anda terima 30 menit ke depan? Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Tahu yang terjadi apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ngerti. Jangankan 30 menit ke depan, 10 menit ke depan yang kita alami, yang terjadi kita terima dalam diri kita. Gak ada yang ngerti. Saya cuman hanya ingin tunjukkan kita itu lemah seperti domba. Bahkan yang ke depan terjadi sama kita gak tahu apa-apa. Kita buta untuk hal-hal yang di depan kita. Makanya Tuhan katakan apa? Kita butuh pimpinannya. Tetapi orang kalau merasa tahu ini problemnya, sulit dipimpin sama Tuhan. Kenapa saya berulang-ulang berkata kita butuh dipimpin Tuhan, kita butuh pimpinannya, karena kita lemah. Bapak itu saya ingin nyatakan sama saudara lewat gambar, saya terangkan. Saya berharap gambar berikutnya ini bisa membantu saudara. Yang kita butuhkan bukanlah sebatas berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi yang kita butuhkan adalah perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Sambil saudara renungkan saudara ya. Saya berkali-kali ngomong butuh pimpinannya, butuh pimpinannya. Yang kita butuhkan bukan hanya sebatas berjalan bersama Tuhan, tapi yang kita butuhkan ini perjalanan kita itu dipimpin sama Tuhan. Saudara, Israel itu disertai Tuhan. Tuhan ada sama mereka. Tapi mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Gak rela dipimpin, gak mau dipimpin. Karena pimpinan itu penting. Harus kita rela dipimpin sama dia. Tapi Roh Kudus Tuhan gak bisa pimpin kita kalau kita selalu merasa tahu. Israel itu yang membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Gak mau dipimpin. Padahal Tuhan ada, Tuhan sertai. Tuhan ngomong apapun mereka gak dengar. Tahukah saudara membuat tembok Yeriko itu runtuh? Tembok Yeriko itu roboh. Kenapa? Bukan sekedar Tuhan beserta dengan mereka.
Kita sama-sama tahu sejak kita percaya pada Yesus, darahnya menyucikan kita. Tuhan ada beserta tinggal dalam kita. Tapi kita gak cukup hanya sebatas puas disertai Tuhan. Hidup kita mau tidak, rela tidak dipimpin sama Dia. Rahasia kemenangan kita, rahasia solusi mengalami terobosan adalah ketika hidup kita bersedia dipimpin sama Tuhan. Disertai saja tapi gak mau dipimpin, gak ngalami apa-apa. Tembok Yeriko roboh itu karena mereka taat pada pimpinannya. Tuhan berkata, Tuhan yang menyertai mereka berkata begini, selama 6 hari kelilingi 1 kali, 1 hari 1 kali. Hari pertama 1 kali tembok Yeriko dikelilingi, hari kedua dikelilingi, sampai hari ke-6 1 kali dikelilingi, 6 hari 6 kali keliling. Hari ke-7 kata pimpinan Tuhan kelilingi 7 kali. Begitu keliling yang ke-7 berarti ke-13 kali saudara ya. Tuhan katakan apa? Tiup sangkakala. Mereka nurut dipimpin. Tiup sangkakala. Bersorak, haleluya, roboh itu tembok. Kenapa tembok itu roboh? Bukan sekedar Tuhan beserta sama mereka, tapi mereka taat pada pimpinannya Tuhan. Murid-murid menjadikan Tuhan ban serep, dibiarkan tidur di buritan. Begitu di dalam perahu, mereka yang take over, ambil kepemimpinan. Merasa tahu, ini medan kami, makanya badai itu datang. Jangan pernah jadikan Tuhan kayak ban serep. Tuhan di area ini, urusan masalah ini, saya belum perlu Tuhan. Karena apa? Saya tahu kok ini udah biasa. Makanya ketika kita hancur, kita berantakan, kita marah sama Tuhan. Padahal yang salah kita kan, kita jadikan dia ban serep. Dia ada bersama kita dalam perahu hidup kita. Tapi dia tidur, diam saja. Karena kita bukan dia yang memimpin hidup kita. Kita yang sedang memimpin jadi nakoda kehidupan kita. Yang kita butuhkan itu pimpinannya. Bukan sekedar dia beserta dengan kita. Ingat kisah tentang Petrus ketika Yesus berjalan di atas air. Ada tahu kata Petrus, jika benar itu adalah Engkau Tuhan. Petrus punya keinginan, suruh aku berjalan di atas air. Pertanyaan saya, apakah Petrus setelah dia berkata, Tuhan suruh aku berjalan di atas air, apakah dia langsung melangkah nekat? Enggak. Dia tunggu pimpinan perkataan Tuhan. Yesus ngomong, Petrus datanglah. Itu tuntunan itu pimpinan. Petrus melangkah keluar, berjalan dia di atas air. Bukan di bawah gelombang, di atas gelombang. Bukan tenggelam dalam gelombang, dia menang di atas gelombang, melintasi gravitasi bumi. Kenapa bisa menang? Berjalan di atas air, karena ikut pimpinan Tuhan. Yang diperlukan bukan sekedar Tuhan beserta bersama kita. Dia selalu ada kok bersama kita, percayalah. Di tengah kesulitan dia ada, tapi kalau mau menang, bersediakah saudara punya kehendak bebas? Hidupmu dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Ingat kita lemah, jangan merasa sok tahu, sok hebat. Tuhan tidak bisa pimpin hidup kita. Nah yang kedua, dengan cepat dengan waktu yang ada, saya bagi badai membuat kita kemudian mempertanyakan kepedulian Tuhan. Dari mana kita tahu? Ayat ini yang berkata, saya baca 37-38 ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Yesus jadi ban serep, ditaruh di buritan. Datang taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi sebetulnya Yesus tidur di buritan pakai tilam itu saudara ya. Itu udah penuh dengan air. Tapi lihat ayat ini, saya baca ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Padahal airnya udah penuh, tetap tidur. Gelombangnya besar, goncang-goncang perahu kayu yang lemah hancur itu. Ini seperti malam kudus sunyi senyap. Di tengah badai yang keras tetap tidur pules, sang pencipta tenang dia. Sementara murid bagaimana? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Begitu badai datang, mereka mempertanyakan kepedulian Tuhan. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dari perkataan ini saya tunjukkan lewat gambar untuk mempermudah saudara. Mengapa para murid mempertanyakan kepedulian Tuhan?
Karena mereka begini, sederhana jawabannya. Karena mereka berjuang sendirian mengatasi badai. Karena mereka merasa gini, buang air sendirian, mengatasi gelombang besar sendirian. Tapi Yesus mereka lihat santai, tenang, tidur di buritan. Makanya mereka mempertanyakan ini, kepedulian Tuhan. Guru, kenapa kau tidak peduli kalau kita binasa? Mempertanyakan kepedulian Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kan kita tanyakan, waktu kita ngalami persoalan, waktu kita mulai bisnis yang mulai merosot, jobnya tidak ada, proyeknya kosong, nol besar. Ketika rumah tangga kita mengalami goncangan yang hebat, kita bertanya, di mana Tuhan? Kok Tuhan tidak bela? Apa Tuhan tidak peduli lagi kepada hidupmu? Apakah Tuhan gak cinta pada hidupmu? Kita mempertanyakan kepedulian Tuhan. Waktu kita alami persoalan, kita berpikir, kok Tuhan diam saja, tidak bikin apa-apa. Kita merasa berjuang sendirian mengatasi masalah kita. Selalu yang kita salahkan Tuhan. Padahal lihat gambar ini berikutnya. Apa sebetulnya akibat yang terjadi karena take over, mengambil alih kepemimpinan? Akibatnya begini, ini bahasa manusia saya ya. Yesus tidur di hidupmu, dia diam saja. Kita mengatasi masalah sendiri, dia diam saja. Kan kita yang mengambil alih semuanya, merasa tahu, merasa ngerti. Sekarang ini saya nggak perlu Tuhan, saya udah biasa kok. Yesus diam saja, cuman tidur saja. Tidur hidup kita. Apakah dia ada? Ada. Dia bersama kita? Loh, bersama kita. Tapi dia diam, seolah-olah pasif. Nanti saya tunjukkan gambar berikutnya. Padahal di Alkitab jelas berkata, Mazmur 121 ayat 4, penjaga kita Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Namanya Tuhan terjaga. Dia tahu persis apa yang kita alami. Dia tahu penderitaan, tetesan air mata perjuangan kita, dia tahu. Tapi dia ada, tapi seperti dia tertidur di hidup kita, dia diam saja. Anda lihat, ini pertanyaannya yang lebih tepat begini. Pertanyaan yang tepat adalah bukan apakah Tuhan ada atau tidak. Dia pasti ada kok. Tetapi Tuhan yang ada itu Tuhan hadir secara aktif atau pasif. Dia tentu saja pasif, kenapa? Ya kita yang mengambil semua, kita merasa tahu. Makanya dia pasif kehadirannya. Coba saya tunjukkan lewat ayat ini karena waktu kita terbatas. Lihat ayat ini. Galatia 5:18. Akan tetapi jikalau kamu, kita saudara ya, memberi dirimu dipimpin. Rela enggak? Ikhlas enggak? Kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini persoalannya. Mau tidak kita memberikan diri kita masing-masing dipimpin oleh Tuhan. Seperti Google Maps tadi. Rela enggak? Kita merasa gini, walaupun kita sudah tahu jalannya. Jalan kita itu seperti bumi, jalan Tuhan seperti langit tak terbatas. Jalan kita seperti Eretz, bumi itu terbatas. Jalan Tuhan kayak Semayim seperti langit tak terbatas. Rencana kita terbatas, rencana Tuhan tak terbatas. Kita mau pilih mana? Memang kita bisa pilih jalan kita, tapi jalan kita terbatas. Jalannya Tuhan itu tak terbatas, luar biasa buat kita. Nah kita rela enggak? Meskipun hari-hari bisnis pekerjaan kita, yang kita pilih keputusan, kita udah ngerti itu. Nah saat kita sudah merasa tahu, rela enggak? Hidup kita diberikan untuk dipimpin sama Tuhan. Kalau kita rela, Anda akan mengalami banyak hal yang luar biasa. 2 menit saya bawa saudara loncat langsung saja pada bagian ini. Ternyata, masuk pada intinya ya. Ternyata badai yang kita hadapi itu berjasa, punya jasa menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Berdasarkan ayat 39, loncat 41. Saya baca ya. Ia pun bangun ketika dikatakan, guru kok tidak peduli. Pakai kata guru. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa, ayat 38. 39-nya, ia pun bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh, tenang sekali saudara. Lihat 41. Mereka menjadi sangat takut, ini respon para murid. Dan berkata seorang kepada yang lain. Lihat perkataan mereka satu dengan yang lain. Siapa
gerangan orang ini. Sehingga angin dan danau pun dikatakan apa? Taat kepadanya. Pertanyaan saya, ketika mereka mengatakan siapa gerangan orang ini? Apakah sebelumnya mereka belum tahu siapa Yesus? Sudah tahu siapa Yesus. Cuman tahunya guru. 38 berkata apa? Guru, mereka panggil guru. Apa kau tidak peduli kalau kita binasa? Tapi hari ini berbeda. Mereka bertanya siapa gerangan orang ini? Mereka melihat sesuatu yang baru gitu ya. Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Kesimpulannya apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara? Lihat gambar ini. Pengenalan dari sebatas guru 41-nya apa? Menjadi Tuhan sang penguasa alam semesta. Air dan danau dan angin taat pada perintahnya. Saudara, saya mau bertanya sama saudara bagian terakhir 1 menit. Apakah pengenalan kita akan Tuhan sedang mengalami pertumbuhan hari-hari ini? Apakah kita hanya mengenal dia sebagai juru selamat saja yang mengampuni dosa kita? Ketika kita berkata El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, sudahkah Anda mengalami Allah itu Maha Kuasa dalam hidupmu? Ketika saudara mengatakan Tuhan Allah yang setia, apakah Anda mengalami dia setia dalam persoalanmu? Ketika kau berkata Yehova Rafa, Allah penyembuh, ngalami enggak kuasanya? Allah yang menyediakan Jehovah Jireh, ngalami enggak? Saya ingin hari demi hari lewat badai, lewat kesulitan. Saya pernah sampaikan sama saudara berkali-kali. Padang gurun hidup kita, kesulitan kita, persoalan kita. Itu medan terbaik untuk kita bertumbuh dalam pengenalan semakin dalam dengan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda hadapi persoalan, jangan salahkan Tuhan. Jangan mempertanyakan kepedulian Tuhan. Pertanyakan gini, jangan-jangan kita merasa tahu hidup kita. Pertanyaan yang tepat bukan cuma dia beserta dengan kita. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Tuhan? Asal hidup kita rela berikan dipimpin sama Tuhan. Dijamin begini, setiap persoalan yang baru apapun Anda hadapi. Tahun kemarin Anda belum alami, sekarang Anda alami. Lihat, Anda akan dibawa dalam pertumbuhan pengenalan yang baru lagi sama Tuhan. Terus seperti itu. Kesulitan yang baru, Tuhan tunjukkan mujizat yang baru. Jadi semakin dalam kita melihat Tuhan itu semakin sempurna ya. Oh dahsyat ya Tuhan. Tidak ada habisnya. Tuhan terus menunjukkan pada kita kuasanya yang tak terbatas. Saya berdoa pagi ini. Apapun persoalan kesulitan air matamu hari ini. Di situ semakin kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sampai prosesnya ngalami kuasa pribadinya. Mari sama-sama kita berdoa.